Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang berada di jilid 2 di bab kitab sedekah. Bab ke-9 masalah anjuran dan dorongan bersedekah. Berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan dan orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkannya. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke hadis 18 dari bab ini. Karena ini terus continue setiap hari Jumat. Dan mungkin tidak bisa diulangi semua hadisnya. 17 hadis yang lalu. Tapi hadis yang terakhir yang dipelajari. Hadis ke-17 itu Nabi SAW menyampaikan. Kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yuqda bainan nas. Semua orang pasti akan berada di bawah lindungan sedekahnya di hari kiamat nanti sampai dihakimi atau diputuskan di antara manusia. Maksudnya sedekah itu akan menolong seseorang pada hari kiamat dari semua ancaman yang bisa membahayakan dia di akhirat nanti. Kemudian juga masih di nomor 17 ya, karena di 17 ada 17A dan 17B. Yaitu riwayat dari Marthad bin Abdullah bin Yaman, beliau mengatakan, "Annahu kana awwal ahli Misra yahuru ilal masjid." Bahwasanya beliau adalah penduduk Mesir yang pertama menuju ke masjid. "Wa ma ra'aitu dakhilal masjid qattun illa fi kummihi sadaqah." Kemudian Yazid bin Abi Habib yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan, "Saya tidak pernah melihat Marthad bin Abdullah Al-Yazani masuk ke masjid kecuali pasti dia bawa di genggamannya sedekah. Imma fulus, bisa uang, wa imma khubsun atau roti, wa imma qamhun atau gandum. Qala hatta rubbama ra'aitul basala yahmiluhu. Bahkan saya kadang-kadang melihat dia membawa sebutir bawang untuk dia sedekahkan. Qala fa'aqul ya abal khair. Maka kata Yazid bin Abi Habib, wahai abahnya Al-Khair, Abal Khair, julukannya Marthad, rahimahumullah semuanya, inna hadha yuntinu thiyabak. Sesungguhnya dengan anda memikul bawang seperti ini bisa membuat baju anda berbau tidak sedap. Qala fayaqulu yabna Abi Habib. Maka Marthad pun berkata, wahai anaknya Abi Habib, maksudnya dia menyinggung si Yazid yang sedang menanyakan kepada dia masalah sedekah tadi. Ama inni lam ajid fil baiti syai'an atasaddaqu bihi ghairah. Ketahuilah di saat saya bawa bawang ini, sebenarnya saya tidak punya apa-apa lagi untuk saya sedekahkan kecuali ini di rumah saya. Innahu haddathani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah bahwasanya salah satu sahabat Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepadaku, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dhillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuhu. Ketahuilah naungan dan perlindungan yang sangat kokoh bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Ini hadis terakhir yang sempat dibahas di Jumat yang lalu tentang masalah keutamaan dan motivasi sedekah. Perlu saya garis bawahi poin penting. Ada dua hal yang sering kita dengar ya, masalah zakat dan sedekah. Zakat itu teman-teman adalah hal yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Kalau sedekah hukumnya sunnah. Perbedaan hukum dulu. Kemudian zakat itu memiliki syarat. Syaratnya adalah haul yang pertama, masa 1 tahun dari harta kita tersimpan, dan ada nisab, kadar minimalnya. Kadar minimal harta kita 85 gram emas. Dan itu bertahan selama 1 tahun. Kalau dia bertahan selama 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan persentasenya 2,5% dari total harta kita. Baik yang diinvestasikan ataupun yang ditabung gitu. Kalau dalam haul itu sempat misalnya tidak stabil di bulan ini atau 6 bulan pertama stabil 85 gram emas standar minimalnya, di bulan ke-7 dia turun, maka haulnya dianggap batal.
Dia dimulai lagi haulnya dari bulan yang kita sudah sampai 85 gram bas sampai 1 tahun ke depannya. Nah kalau dia 1 tahun stabil, maka kita wajib mengeluarkan zakat. 2,5% dari totalnya. Nah ini wajib bagi yang mampu. Dan yang perlu digarisbawahi, fungsi zakat adalah pensucian harta. Jadi kayak misalnya kami buka restoran di Jakarta, kita kan tidak pernah tahu di restoran itu yang datang, yang makan ini uangnya halal atau tidak. Mungkin ada pelacur, mungkin ada orang pemakan riba, mungkin ada penipu, kita tidak pernah tahu. Dan tidak mungkin kasir menanyakan uang Anda halal atau tidak. Kan gitu. Nah bagaimana caranya pensuciannya? Dari zakat. Dari zakat. Kita tidak pernah tahu, makanya zakat itu pensucian harta. Dan dia bagi yang mampu saja. Nah bedakan ini dengan sedekah. Sedekah hukumnya bukan wajib. Dia sunnah. Dan dia tidak ada haul dalam masa setahun. Tiap hari kita disuruh sedekah. Dia tidak ada nisab, kadar minimalnya. Dan dia juga tidak ada persentasenya. 2,5%. Gitu kan. Jadi sedekah itu fungsinya beda fungsi sama zakat. Zakat fungsinya harta. Kalau sedekah itu memperbanyak harta. Kenapa kita jelaskan ini teman-teman? Karena banyak orang mungkin karena zakatnya Masya Allah besar. Sampai mungkin belasan miliar, puluhan miliar zakatnya saja dari harta yang Allah amanahkan ke dia. Lalu dia cicil keluarkan itu. Dia tidak keluarkan sekaligus. Karena dia pikir besar. Padahal sebenarnya afdolnya adalah zakat itu dihabiskan di masa haul. Jadi kalau haul kita Ramadan ke Ramadan, Ramadan sudah jatuh tempo, ya habisin di Ramadan itu. Karena mulai Ramadan itu ke Ramadan depan sudah masuk haul yang selanjutnya. Nah banyak orang tidak dicicil sama dia, disimpan itu. Karena banyak, 10 miliar, 20 miliar, lalu dicicil sama dia. Dikeluarin. Ada beberapa jemaah Masya Allah yang datang ke kami, bawa ini zakatnya, sekian banyak. Saya ingatkan, ini harusnya sebaiknya dikeluarkan saja langsung, semuanya. Jangan dicicil-cicil. Karena kalau dicicil nanti tidak sedekah. Sementara sedekah itu fungsinya memperbanyak harta. Zakat untuk mensucikan harta. Jadi kalau kita cuma keluarin zakat, kita hanya dapat pensuciannya, tapi tidak dapat pelipat gandaannya. Dan juga sedekah ini sangat dianjurkan. Dari riwayat tadi yang 17, yang nomor 17 tadi yang saya sempat ulangi, reviewkan yang dipelajari Jumat lalu sebenarnya. Bagi teman-teman mungkin jemaah yang belum ikut, belum tahu masalah itu. Tapi saya ingatkan kembali bahwasanya hadis Marsad tadi, salah satu ulama tabi'in, rahimahullah, menjelaskan bagaimana seseorang muslim harusnya punya sedekah setiap hari. Setiap hari dia harus bersedekah. Karena mengejar sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, setiap pagi seperti ini Allah turunkan 2 malaikat. Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan dan berkahi rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu lagi mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari di Fathul Bari beliau, bahwasanya binasakan jiwanya dan hartanya. Ya. Dan sudah sering kami bedah, kalau teman-teman ikuti di kajian hari Rabu malam, di blog yang berdosa-dosa besar, itu sudah 2 atau 3 kali kita menyinggung bahasan tentang masalah bakhil. Kalau pelit itu bagian dari dosa besar. Ya. Sudah merusak jiwa seseorang, juga di dosa besar. Sebaliknya dermawan adalah sifat seorang mukmin yang harusnya selalu dipegangi. Jadi kalau sudah di jalan Allah jangan perhitungan, keluarkan saja, gitu kan? Dan subhanallah tidak akan pernah loyal rumah tangga, tidak akan pernah loyal partner bisnis, tidak akan pernah loyal persahabatan dengan bakhil. Tapi justru semuanya akan loyal justru dengan royalnya kita dalam sedekah itu. Jadi makin besar kita keluarkan, maka makin besar juga respon dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mendapatkan ikan paus, tidak bisa pakai kail kecil. Kita harus pakai kapal tanker. Banyak orang kotak amal lewat di depan matanya, ya, di masjid, taruh uang 2.000 rupiah. Dengan 2.000 rupiah minta kesehatan, minta keturunan, minta keselamatan, minta masuk surga. Ini dengan 2.000. Ya. Kenapa nggak berikan yang besar jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Para kaum salaf itu menggabungkan antara satu perbuatan ibadah yang merupakan pahala dan dengan satu kemasan
dari pahala dari ibadah tersebut supaya ada pahala ekstra. Contoh misal, kalau teman-teman mau sholat malam, pas bangun sholat malam ya sudah sholat saja. Udu terus sholat. Karena kebetulan Allah bangunkan gitu. Dapat pahala, dapat pahala. Tergantung kadar keikhlasannya nanti. Gitu kan. Tapi ada orang kalau dia cerdas, dia bisa meraih pahala ekstra. Bagaimana caranya? Dia kemas sholat malamnya. Misal, dia khususkan baju untuk sholat malamnya. Dia khususkan baca surah tertentu. Dia khususkan parfum khusus. Gitu kan. Dia memang sudah, dia mandi mungkin dulu sebelum dia sholat malam. Dia punya kemasan terhadap ibadah itu. Maka ini ada nilai pahala sendiri. Ini ada nilai pahala. Jadi dia bisa dapatkan 2 pahala. Sama dengan bab sedekah. Kalau ada orang misalnya, dia nggak pernah programin, tapi pada saat ada orang miskin datang minta, langsung dia keluarin dari kantongnya, dia kasih. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi ada orang bisa mengemas, dapat ekstra pahala. Bagaimana caranya? Memang dia sudah sisipkan tuh. Dia sisipkan uang misalnya 100.000 yang baru, yang masih belum disentuh oleh orang lain gitu kan. Mungkin dia tukar di bank, atau 1.000 rupiah, atau 2.000 rupiah, semuanya yang baru. Khususnya untuk sedekah. Disendirikan sama dia. Memang sudah diprogramin. Dia keluar ingin sedekah. Ini ada kemasannya namanya. Jadi selain pahala sedekah, pahala kemasan ini ada. Ya. Maka ini penting. Dan ini bisa dilakukan pada setiap ibadah. Ya, mirip yang Bapak Ibu lakukan misalnya kayak kita masalah ya haji dan umroh. Orang umroh bisa saja. Orang haji bisa saja. Tapi ada orang enggak. Dia mau kemas ibadah itu. Dengan dia coba cari yang terbaik. Maka itu juga akan ada pahala kemasannya. Gitu. Nah ini semua bisa ditarik dalam masalah ibadah-ibadah tersebut. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini membahas hadis nomor 18 di bab tentang masalah sedekah dengan sanad hasan. Hasan ini di bawahnya sanad sahih. Yang paling kuat kalau dalam hadis itu adalah sanadnya sahih. Di bawahnya adalah hasan. Dan ini urutan 873 dari awal belajar. Jadi bagi yang ikutin dari awal hadis ini, kajian hadis ini dari jilid 1 kita sudah pelajari 873 hadis. Ini secara urutan ya, tapi secara hakikatnya kita pelajari sudah ribuan hadis. Karena kadang-kadang dalam satu urutan hadis, misalnya urutan 873 itu ada beberapa hadis atau beberapa riwayat di dalamnya. Jadi kalau teman-teman berminat ini insya Allah teman-teman tim sudah mengangkat di playlist YouTube, bisa dinonton. Kajiannya bedah buku Sahih Targhib Tarhib dan sudah saya sampaikan beberapa kali ke teman-teman dan ini juga kami ingatkan di YouTube, coba ikuti dan jadikan kurikulum. Misal kajian kitab ini dipelajari hari Jumat, maka jadikan misalnya hari Jumat adalah jadwal untuk ikutin. Kalau nggak bisa secara live maka bisa diulangi malam hari dan dijadwalkan beli bukunya, tulis manfaat-manfaatnya atau faedahnya, diulangi lagi Jumat depan. Terus begitu sampai selesai satu kitab. Gitu kan. Supaya orang betul-betul seperti orang yang talaki, yang mengambil langsung belajar ya, dari seorang pengajar berikut juga dengan ya, bukunya. Baik, hadits ini disebutkan bahwasanya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur wa innama yastadhillu al-mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan Mu'jamul Kabir dan juga Al-Baihaqi. Terjemahannya sungguhnya sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya dan seseorang mukmin hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Ini bunyi hadis nomor 18. Baik teman-teman sekalian. Kita coba lebih korek lebih dalam lagi makna dulu, makna secara global. Sedekah itu selain dicintai Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar, penyebab kekayaan. Juga membuat cintanya manusia. Berarti lawan daripada ini itu akan bertolak belakang semua. Pelit dibenci sama Allah, berdosa dan juga dibenci oleh manusia. Gitu kan? Ini butuh terapi kejiwaan memang untuk selalu rutin memberikan orang tanpa pamrih.
dengan diikuti keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala akan balas. Tidak boleh ragu sama sekali. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Dalam sebuah riwayat hadis, kata Nabi SAW, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering kali bersedekah dan jumlahnya tidak terhitung. Sampai orang-orang Madinah itu pun kaget. Mereka pun yang biasa tahu tentang keutamaan sedekah kaget kalau lihat Utsman bin Affan sedekah. Sedekahnya itu ratusan ekor kuda, ratusan ekor unta. Kalau kita sekarang sudah bukan ratusan miliar gitu. Baik dalam peperangan, baik dalam sedekah tiap hari. Ada juga beberapa sahabat yang lain seperti Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu di kota Madinah ini. Beliau berdoa secara khusus kepada Allah, "Ya Allah, karuniakanlah kemuliaan untukku dalam ibadah di bab sedekah. Bukakan pintu rezeki." Tidak pernah satu kali pun, satu hari pun gudang hartanya berkurang. Padahal setiap hari dia bilang sama anaknya, "Ini gudang harta ayah, sedekahkan. Semau kamu." Maka si ayah sama anak setiap hari, karena zaman dulu tidak ada media, naik ke atas atap rumah, terus teriak kepada penduduk Madinah, di kota yang sekarang kita ada. "Wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh harta ambillah, silakan. Mau butuh apa saja ambil. Yang mau utang boleh, yang mau ambil saja boleh." Maka orang berbondong-bondong datang. Tapi subhanallah, uniknya nih, orang kapitalis gak mungkin masuk di akal mereka nih. Karena bagi mereka, keluarkan berarti habis. Kan gitu. Uang saya 1 juta di rekening, saya keluarkan 500 ribu sedekah, berarti berkurang. Begitu akalnya, kan gitu. Tapi Islam tidak ajarkan itu. Keluarkan 500 ribu akan kembali minimal 10 kali lipat, kan gitu. Tidak bisa kita hitung-hitungan sama Allah, berarti saya akan dapat 5 juta. Mungkin bisa lebih daripada itu. Tapi jelas, Islam mengajarkan, pada saat kita keluarkan, akan diganti sama Allah. Makin banyak kita keluarkan, maka makin banyak gantinya. Dalam sebuah hadis sahih kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Jadi memang harus keluarkan dulu, baru Allah Subhanahu wa taala datangkan. Ya kan? Dan jangan sampai membuka pintu-pintu bisikan syaitan. Kita sudah keluarkan, kayaknya tadi kalau saya tidak keluarkan, itu enggak hilang pahalanya nanti. Ya. Sudah dikeluarkan, selesai. Makanya saya bilang tadi diikuti dengan keyakinan kalau ini adalah sesuatu yang baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, lakukanlah. Sedekah. Karena itu tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak akan pernah rusak dimakan oleh rakyat. Harta yang kita keluarkan teman-teman, harta kita yang sebenarnya, yang kita bawa ke akhirat. Ada beberapa pengusaha muslim, di satu zaman dulu dinukil kisah, teman-temannya, semua pengusaha juga, setiap kali ya, dapat keuntungan, mereka nabung. Ada juga yang mereka pakai untuk kebutuhan mereka dan seterusnya. Intinya, satu orangnya tidak pernah nabung. Yang sedang jadi tokoh kita tidak pernah nabung. Tidak disebutkan juga namanya dalam kisah ini, tapi kisah ini unik menurut saya. Dia tidak pernah nabung, tapi kerja dia adalah dia tambah investasi kebutuhan keluarganya dan juga sedekah. Dia imbangin, dibagi 3 gitu. Sepertiganya dipakai untuk sedekah, sepertiganya dipakai untuk modal, sepertiganya dipakai untuk keluarganya. Selalu begitu. Sampai akhirnya beberapa tahun setelah itu teman-temannya bilang, "Kamu ini gak sayang sama hartamu, gak ada tabunganmu. Betul usaha berkembang tapi tidak ada tabungannya." Kata dia, sesungguhnya yang tidak sayang dengan harta kalian, bukan saya. Karena kalian meninggalkan di sini. Dan saya bawa harta saya sampai ke sana. Mau saya ke akhirat. Dan memang sedekah itu teman-teman, kita seperti sedang membawa nilai sedekah kita menuju ke akhirat. Menuju ke akhirat. Di awal-awal bab ini, itu kami pernah membedah beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah tentang sedekah. Dari ayat 261 sampai 274. Semua itu isinya tentang sedekah. Bagaimana Allah SWT memotivasi orang untuk bersedekah dan bagaimana Allah lipat gandakan pahalanya. Serta ada adab-adabnya.
ya, ikhlas, tidak boleh menyakiti hati penerima, ya. Nggak boleh buang-buang itu di muka dia, nggak boleh marah-marah. Dalam konsep sedekah kita teman-teman dalam Islam, kita harus menanamkan dalam diri kita, kita lebih butuh kepada orang yang minta daripada diri kita sendiri, daripada dia butuh kepada kita. Karena selama ini konsepnya kalau kita paham, oh ini orang minta, saya kasih berarti dia butuh sama saya. Ini konsep yang salah. Makanya sebagian salaf mengatakan, siapa yang menganggap bahwasanya ya, orang yang minta itu lebih butuh daripada orang yang memberi, maka dia telah menghancurkan pahala sedekahnya. Kalau kita menganggap orang lain yang minta itu lebih butuh, maka akhirnya kita menganggap remeh orang lain. Itu adalah dosa tersendiri. Kita harus tahu teman-teman, kalau sedekah yang kita keluarkan sebenarnya kita yang butuh. Syukurlah kepada Allah kalau Allah masih datangkan orang yang datang minta kepada kita. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud di kota ini, radhiyallahu anhum ajma'in, itu setiap hari datang orang-orang miskin di rumahnya minta, beliau kasih. Dan di saat satu hari mereka tidak datang, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in ini keluar mencari mana mereka. Bukan malah bersyukur tidak datang, syukur hari ini nggak datang nih orang-orang miskinnya, enggak. Mereka keluar cari. Sebagian salaf pernah membungkus harta raya lalu disedekahin. Setelah sedekah semuanya, dia tersenyum lebar lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya, lihat orang-orang itu. Mereka membawa amal-amal solehku ketimbangan amal tanpa diupah. Maksudnya apa? Kalau sedekah itu diambil sama dia, kalau kasat mata kan dipakai tuh. Tapi kan dipakai beli baju, beli makanan kan habis sama orang itu kan. Tapi nilainya itu tidak hilang buat kita. Dibawa ketimbangan amal nanti pada hari kiamat. Jadi sebenarnya orang-orang miskin dan orang yang datang minta sama kita ini adalah perantara untuk membawa ketimbangan amal. Gitu. Kalau sudah tidak ada orang yang minta, kita mau sedekah kemana? Kita bisa dapat pahala sedekah di mana? Makanya jangan sampai ada persepsi, orang minta-minta ini kita benci, kita marah. Tidak usah. Kenapa harus marah? Nggak perlu. Allah suruh kita bersedekah. Dan dalam bersedekah, kita tidak perlu tahu status orang. Tidak perlu tahu status orang. Contoh misal, di majelis ini tiba-tiba ada orang datang, lalu dia mengatakan, saya mau bangun masjid nih, 100 juta Bapak Ibu sekalian tolong bantu, kita bantu semuanya. Sebulan kemudian kita tahu orang yang bohong. Rugikah kita? Demi Allah tidak. Saya sumpah atas sama Allah, demi Allah tidak. Karena innamal a'malu binniat. Semua dengan sesuai dengan niatnya. Kita niat sedekah dapat pahala. Dia niat menipu dia dapat dosa. Tapi nilainya tidak akan hilang. Bahkan masjid pun tidak dibangun, Allah sudah kasih pahala masjid. Memang begitu. Jadi bukan saatnya menilai. Ini syaitan biasa aja kita negosiasi tuh. Ya. Kalau lagi mau ada orang miskin minta, kayaknya masih muda, kayaknya dia bohong, mungkin anak pinjaman. Bukan saja negosiasi. Eksekusi ini. Baik, jadi konsep dalam Islam itu berbeda sekali. Beda sekali. Jadi kalau kita terbiasa terbawa dengan arus sistem kapitalis, pemikirannya ini kayak keliru. Karena mereka selalu punya konsep keluar berarti habis. Keluar berarti berkurang. Kalau kita tidak seperti itu. Keluar berarti justru kita untung. Diuntungkan dunia Allah akan ganti, diuntungkan akhirat akan kita dapat bawa nilainya ke sana. Kita akan bawa nilainya ke sana. Untuk lebih jelasnya, kita coba buka aplikasi Al-Quran. Surah Al-Baqarah 261 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Terjemahnya perumpamaan harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang akan menumbuhkan 7 bulir. Satu benih ada 7 bulir. Dan pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Jadi bisa dibayangkan ya, saat sedekah yang kita keluarkan itu akan bernilai ya, 7 seperti 7 tangkai, 7 bulir, kemudian ada di setiap bulirnya itu ada lagi 100 ya, biji. Jadi bisa sampai 700 kali lipat. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki.
bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya. Maksudnya Allah bisa memberi apapun yang Allah inginkan, dan lagi maha mengetahui. Ini ayat pertama. Ini dari 261 sampai 274 ya, Al-Baqarah. Semuanya masalah sedekah. Ayat 262-nya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Ini diantara adabnya. Jangan suka sebut-sebut. Kamu kan sudah saya bantu, kamu kan sudah saya kasih. Tidak perlu. Antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak ikuti dengan cara menyebut-nyebut pemberiannya. Jadi bahasa Arab ini man. Ya. Nyebut-nyebutnya man. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ini, ada ancamannya. Orang termasuk yang berat siksaannya hari kiamat itu man. Orang yang suka sebut-sebut pemberiannya. Ya. Tentu di sini ada sebagian golongan yang keluar dari ancaman itu ya. Seperti misalnya orang tua pada anak. Boleh nggak kalau anak itu kurang berterima kasih pada orang tua, lalu orang tuanya mengatakan, nak kan kami sudah sekolahkan kamu, kami sudah berikan, kenapa kok balasannya begini? Itu nggak berdosa. Karena dia sebagai orang tua. Atau misalnya seorang suami pada istri, misalnya memberikan nafkah, karena itu kewajiban dia. Kemudian habis misalnya, istrinya boros. Lalu dia tanyakan, dia mengatakan, kan kemarin sudah saya kasih. Emang habis, kenapa? Misalnya contoh dia minta pertanggungjawaban, itu tidak masalah. Gitu kan? Atau seorang pemimpin negara pada masyarakatnya, misalnya dia buat jembatan. Lalu dia mengatakan, ini sudah kami buatkan, tolong dijaga, dirawat. Itu kan menyebutkan kebaikan ya. Nah di poin-poin seperti ini masih ada pengecualian. Tetapi kalau tidak, misalnya ada orang miskin datang. Kau kan sudah saya bantu. Kau kan sudah saya begini dan begitu. Jadi dia selalu pemahamannya masih ada kapitalisnya nih. Bahwasanya orang yang datang minta, berarti akan mengurangi harta saya. Tidak usah lihat siapa yang meminta. Tapi prosesi kita memberi dia itu namanya sedekah. Nah itu yang kita kejar. Tanpa melihat siapa yang menerima. Di sini sedikit ada kisah. Ada Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Seorang ulama tabi'in. Sebagian buku menulis namanya Rabi' ibn Husain. Rahimahullah. Beliau pernah mau makan makanan. Dibuatin oleh istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Bahan-bahannya mahal, buatnya lama. Karena beliau tidak rewel, istrinya juga tidak enaknya dibuatin makanan enak. Kebetulan ada tamunya. Pas dia mau makan makanan yang mewah tadi itu, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Dan pada saat diketuk pintu, dia kasih isyarat kepada anaknya. Suruh bukain pintu. Waktu dibuka, di depan pintu ada orang gila. Dalam kisah ini digambarkan, pemandangannya begitu ya, mukanya, bambunya acak-acakan, air liurnya netes. Pemandangannya kurang nyaman, karena orang gila. Kasih isyarat minta makan. Rabi' ibn Husain rahimahullah suruh anaknya ambil piring makanan itu, bawa ke orang gila itu. Dibawalah ke sana. Kan sudah dipotong kue itu, makanan itu. Harapannya anaknya Rabi' ibn Husain ini, orang gila ini ambil satu, dikasih satu. Dia lihat makanan enak, walaupun orang gila tahu makanan enak gitu. Ya. Diambil semua satu piring, dimakan semuanya. Habis, tidak ada satupun. Sudah begitu, piringnya dibuang, lalu dia pergi. Ya, orang gila, dia nggak paham. Dia habisin makan. Anaknya Rabi' ibn Husain rahimahullah, ngambil piring itu, sambil tutup pintu, tapi dia sedikit mangkel. Mangkelnya kenapa? Karena ibunya ini buatin makanan ini khusus buat ayahnya. Kok dikasih orang gila gitu? Maka dia bilang, ayah semoga Allah jaga anda, kata anaknya. Tadi kan itu yang minta orang gila. Kalau anda suruh saya ambil makanan apa saja di dapur, mungkin dia makan. Roti kah, apakah gitu kan. Kenapa harus halwa ini yang ibuku buat setengah mati gitu. Maka jawaban dia ini merupakan ilmu. Gitu. Subhanallah, ulama itu kalau ngomong semuanya jadi ilmu gitu. Dia mengatakan kata hikmahnya, hai anakku, kalau seandainya dia tidak tahu, orang gila ini tidak tahu nilainya makanan itu, Allah tahu. Baru dia bacakan, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia bacakan firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Jadi tidak penting, itu orang gila. Teman-teman pernah nggak berpikir pas lihat orang gila kita beri makanan?
Mungkin banyak orang cuma menghina, coba melarikan diri supaya menjauh gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita tidak beri makan, lalu siapa yang akan beri makan mereka? Dan contoh saja, sebenarnya bukan masalah siapa yang menerimanya, tapi bagaimana keikhlasan kita dalam memberi. Allah menilai di situ. Saya ulangi ayat 262-nya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang didapatkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Jadi dua hal ini, adabnya ini. Ya. Jadi tidak sebut-sebut dan juga tidak menyakiti perasaan penerima. Kita harus mulai sekarang tanamkan dalam jiwa kita teman-teman sekalian. Kalau kita ini lebih membutuhkan sedekah kita daripada si penerima. Itu penting. Selama kita masih menganggap dia yang butuh, selalu kita anggap remeh orang. Dan Allah larang dalam ayat ini. Ini sudah 1400 tahun lalu turun ayat ini. Lebih malah dari itu. Saya ulangi kembali lagi. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka pasti akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak perlu khawatir hartanya hilang, berkurang karena akan diganti sama Allah di dunia. Dan tidak perlu khawatir juga di akhirat akan tidak menerima pahalanya. Baik, ayat 263-nya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Kalau kita betul-betul tidak punya, maaf ya saya tidak punya. Tapi betul jangan bohong. Ya. Tapi orang ini Ustaz sering tiap hari kita minta. Nggak masalah. Syukur Allah utus dia. Ya, gitu. Kalau bapak ibu, Masya Allah sudah Allah bukain rezeki. Tinggal satu komplek elit. Ada security-nya. Kira-kira kapan sedekahnya? Kapan ketemu orang miskinnya? Dari rumah, lewat pos security. Security selalu larang orang miskin, tidak boleh masuk. Langsung masuk jalan tol ke kantor. Pulang juga begitu. Kapan kira-kira mau sedekah? Betul kita bisa online. Tapi kan tidak selamanya begitu. Kapan kita ada sama orang miskin? Nabi SAW mendatangi orang miskin. Bersedekah pada mereka. Ada satu teman saya, subhanallah. Nama beliau juga Khalid, teman saya di kampus dulu. Saya nggak pernah lupa itu. Adab yang luar biasa ditunjukkan. Itu kami masih kuliah sama-sama. Kami pernah masuk ke kantor imigrasi, administrasi kampus waktu itu. Terus pulang sama-sama ke fakultas kami. Pas ada mobil sampah, angkat sampah-sampah di kampus, gitu kan. Daun-daun yang kering segala macam diangkat mobil tersebut. Di atas sampah itu, mobil sampah itu ada satu orang dari Bangladesh. Memang petugas sampah. Gitu kan, dibayar oleh pemerintah Saudi, dia karena capeknya tidur di atas sampah itu. Pas kami lewat, dia bangun, orang itu bangun. Terus teman saya tiba-tiba salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab, Waalaikumsalam, karena muslim. Langsung dia ulurkan tangannya, dia salaman sama orang itu. Orang itu tadinya ngantuk, tiba-tiba dia tersenyum, dia merasa senang sekali bisa disalamin sama orang gitu. Karena dia pikir dia kerja sampah gitu kan. Saya mungkin berpikiran, umumnya saya untuk apa salaman sama orang seperti ini. Tapi saya ambil sebuah pelajaran gitu kan. Bagaimana untuk melatih diri kita supaya tidak ada kesombongan. Tidak ada salahnya sesekali kan kita bisa cuci tangan. Contoh. Kenapa kalau ada orang miskin lagi minta di sebelah mobil kita. Kenapa cuma buka jendela sedikit dan keluarkan jari. Keluarnya lagi cuma 500 rupiah. Kenapa nggak turunin gitu. Allah amanahkan ada driver kami di rumah. Dia kalau keluar gitu. Saya ingatkan, akhi, turunkan jendela. Turunkan kacanya. Kasih baik-baik. Kenapa kok kesannya orang itu terhina? Kita yang butuh sama dia kan? Ini contoh saja. Nah ini, jangan sampai, di sini Allah mengatakan perkataan yang baik, kalau tidak ada. Atau pemberian maaf. Minta maaf saja. Kalau kita tidak ada. Itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati penerima. Minta-minta terus nih, terus dibuang di mukanya orang. Tidak boleh dalam Islam, ini dilarang. Dan ingat, yang suruh kalian sedekah dan tidak boleh menyakiti perasaan penerima, tidak boleh sebut-sebut adalah Allah yang maha kaya, lagi maha penyantun. Allah yang suruh. Muamalah kita sama Tuhan kita Allah.
Teman-teman kalau sudah bisa menanamkan konsep ini dalam hidup, hidup kita akan tenang. Misalnya kita semua laki-laki sini sebagai suami. Pada saat kita bermuamalah dengan istri, bermuamalah kita sama Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena istrinya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk menaungi mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, memberikan nafkah. Itu Allah yang... Karena Allah maka akan mulus semuanya. Berpahala dan juga baik. Allah akan buat keberkahan dalam masalah itu. Tapi kalau hanya murni karena dia, karena kecantikannya misalnya, karena apalah kecenderungan kita, pas ada sesuatu, naudzubillah, berubah akhlaknya, pas cacat fisiknya, kita akan berubah. Karena bukan karena Allah. Mirip sama dengan perempuan juga begitu. Suami itu adalah sosok yang Allah datangkan untuk kita raih pahala dari dia. Kalau karena Allah. Tapi kalau karena dia nanti berubah juga kalau ada berubah sesuatu yang membuat awal kita suka sama dia. Kalau hanya segar fisik dan yang lainnya. Ini konsep-konsep dasarnya itu. Selanjutnya ayat 264-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Perhatikan terjemahannya ya. Ini Allah yang bicara sama Bapak Ibu sekarang. Firman Allah ini, saya cuma bacakan. Terjemahannya, hai orang-orang beriman, jangan sampai kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Bagaimana bisa hilang pahala sedekahnya? Dengan menyebut-nyebutnya. Saya, itu masih sana. Oh, saya yang bantu tuh. Itu karpetnya saya yang kasih. Itu keramiknya saya. Itu listriknya saya. Ini kata-kata saya ini jadi masalah. Gak usah sebut. Makin tidak ada orang tahu, makin bagus. Biasa orang masjid minta sumbangan. Mau atas nama siapa? Pak Haji Fulan, gitu kan. Sebut pakai mikrofon. Haja Fulan. Lengkap ya sama nama ayah saya. Kalau perlu juga nama sukunya. Gitu. Begitu disebut mikrofon, setan bisikin. Tuh namamu disebut. Iya, riya. Habis sudah. Kata Nabi SAW, al-yasiru benar riya syirik. Sedikit dari riya sudah syirik. Ya. Pernah dengar nama Zubaidah nggak? Nggak pernah. Ini seorang ratu di masa Islam dulu. Ya. Jadi orang ini suaminya raja di zaman Abbasiyah. Terkenal sekali, namanya dia Amatullah. Amatullah ini maksudnya hamba Allah. Kalau laki-laki kan Abdullah. Kalau perempuan Amatullah. Sama artinya, hamba Allah gitu. Nama dia Amatullah. Tapi karena orang ini cantik, terkenal kulitnya mulus segala macam, dan seorang ratu, maka dikasih julukan Zubaidah. Zubaidah itu mentega. Ya, Zubda itu seperti mentega begitu. Ya. Dan orangnya sudah cantik, kaya, ratu, suka sekali sedekah. Terkenal sekali. Ada pasukan jihad berangkat, dia sedekah. Dari hartanya sendiri. Yang dia punya. Ada pemuda masjid dia kasih. Sampai nanti insya Allah diterusi di Mekah. Mudah-mudahan kalau tidak lupa ya. Insya Allah nanti saya ingatkan. Itu dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Di pinggir sebelah kanan jalan nanti ada seperti benteng tembok begitu. Itu tempat penampungan air Zam-Zam yang buat Zubaidah itu. Di zaman itu belum ada cara sekarang untuk bawa air, mobil, ada pipa, nggak ada. Jadi orang dulu bayar unta itu bawa kendi-kendi besar di kiri kanannya, kemudian dibawa. Bayangkan berapa banyak jemaah haji pada saat itu. Tapi dia biayai. Dia dulu tinggal di Irak, karena ibu kota Abbasiyah di Irak. Dia buat dari Irak sampai menuju ke Mekah itu sumur. Setiap per berapa kilometer, 1-2 kilometer ada sumur lagi. Untuk memudahkan jemaah haji minum. Sampai terkenal di masanya dia, Zubaidah ini masuk surga dengan ini. Karena sedekahnya. Luar biasa gitu. Dan itu suaminya kasih uang, ada warisannya, semua dipakai sedekah. Akhirnya ringkas cerita dalam sebuah kisah diceritakan, pada saat Zubaidah meninggal, ada satu ponakan dia yang suka dia bantu. Ini kisah ya. Maka ponakannya ini dalam mimpi kan tidak bisa diatur
komunikasi sama orang dalam mimpi kan. Dia anaknya, ponakannya nanya, dia tanya, tante gimana Allah balas gitu. Maka si Zubaidah mengatakan, ketahuilah wahai anakku, ponakannya akan dipanggil. Tidak ada yang Allah terima, karena saya kerjakan riya. Tapi Allah mengampuni saya dengan sholat malam yang saya kerjakan, sementara saya tidak riya. Nah, pelajaran yang kita mau ambil dari sini, benar atau tidak mimpi ini, tapi yang jelas, bagaimana orang kalau diikuti dengan seperti Allah larang di sini, menyebut-nyebut kebaikan itu, menyebut-nyebut sedekah itu, maka batal sedekahnya. Perhatikan sini, saya ulangi terjemahnya. Hai orang-orang beriman. Jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, mau dipuji orang, karena manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah hari kemudian. Maksudnya dia tidak kerjakan karena Allah, dia juga tidak mengejar surga untuk dapat balasan nanti di akhirat sana. Maka perumpamaan orang seperti ini, yang riya, suka nyebut-nyebut, ya, menyakiti hati penerima, seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Coba antum bayangkan ada batu licin ditaburi tanah di atasnya. Kan tanah itu bisa setiap saat hilang ya, karena licinnya batu itu. Tapi Allah gambarkan begitu. Seperti perumpamaan orang yang riya ini, yang bersedekah tapi riya, seperti batu licin di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadi bersihlah dia tanpa tanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Artinya sia-sia. Ayat 265-nya. Saya tidak menemukan ada satu bahasan dalam Al-Quran yang Allah SWT ceritakan sepanjang ini. Ini 261 sampai 274 semuanya sedekah. 265-nya. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Ikhlas nih, ya. Dan untuk keteguhan jiwa mereka, supaya mereka tidak pelit, dermawan. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Semua tanaman yang ada di atas pegunungan itu biasanya lebih subur. Ya, kuasa Allah SWT bisa menghasilkan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. 266-nya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtal anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Maksudnya orang yang terus mengumpulkan hartanya saja, sampai tua, gitu kan, menumpuk, lalu kemudian dia mati. Maka sama saja hartanya itu terbakar. Sama saja dia tidak ada ambil manfaat dari situ. Ya, ada sebuah hadis yang sudah lewat sebenarnya, hadis itu di urutan sekian hadis yang lalu. Itu kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau dia kelola hartanya atau dikelola oleh ahli warisnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada siapapun di antara kami kecuali ingin mengelola hartanya sendiri. Maksudnya kita bisa beli baju, bisa beli makanan, bisa beli tempat tinggal semau kita, kan uang kita gitu. Tapi Nabi SAW bilang, siapa yang lebih suka dia kelola hartanya atau ahli warisnya yang kelola hartanya?
Maka kata para sahabat, ya Rasulullah tidak ada seorang pun dari kami kecuali dia berharap dia yang kelola hartanya. Kata Nabi SAW, yang kalian infakkan semasa hidup itu yang kalian kelola sendiri. Dan yang kalian biarkan menumpuk sampai kalian mati, itu yang dikelola oleh ahli waris kalian. Ahli waris belum tentu menjalankan seperti yang kita mau. Ada kejadian nyata di Saudi ini ya. Kejadian yang sangat unik. Ini sering kami ulangi sebenarnya di pengajian kisahnya. Dan teman-teman yang rutin ikuti kajian kami tidak asing dengan kisah ini. Tapi saya selalu ulangi karena memang ada ibroh, ada pelajaran besar di situ. Ada satu orang kaya raya di Saudi, kejadian nyata. Dia punya banyak puluhan hotel, meninggalkan ratusan miliar. Kalau salah sekitar 600 miliar waktu dia meninggal, harta dia. Kemudian dia kena sibuk dengan kerja, nggak ada istrinya, dia nggak nikah, jadi nggak ada adik istri, nggak ada keturunan. Orang tuanya sudah meninggal, dia juga nggak punya saudara. Dia sendirian, anak satu-satunya gitu. Jadi nggak ada ahli waris dekatnya. Waktu dia meninggal, satu sistem pemerintah yang ada di salah satu sistem di pemerintahan Saudi itu, kalau ada orang seperti ini maka pemerintah akan menahan hartanya, bukan diambil ya, ditahan dan dicari tahu supaya aman, tidak diperebutkan oleh orang yang mengaku-ngaku. Dicari tahu, pemerintah turun tangan cari tahu siapa kerabatnya yang kira-kira bisa dapat warisan. Ringkas cerita, ditelusuri ada 3 orang sepupunya jauh yang kemungkinan bisa jadi ahli waris gitu. Kemudian didatangkanlah, dipanggil ke pengadilan. Mereka bingung kenapa dipanggil. Kebetulan 3 orang ini orang miskin gitu. Pada saat mereka datang, hakim tanya, kalian tahu kenapa kami memanggil kalian? Mereka bilang tidak. Setahu kami nggak pernah buat pelanggaran. Kata si hakimnya, kalian kenal si fulan? Ya, si mayit ini yang punya harta. Mereka bilang, iya kami kenal. Hubungan kerabat ada, tapi kami nggak pernah ketemu. Orangnya sombong, jauh gitu. Kata si hakim, orang ini meninggal punya harta banyak. Kami tidak temukan ahli warisnya kecuali kalian. Maka kami akan serahkan kepada kalian sekarang. Tanda tangan. Masing-masing dapat ini. Ya. Dibagi 3 harta tersebut. Ratusan miliar dapat. Udah sana tanda tangan, pas mereka mau pergi, kata hakimnya begini. Ini saksi bahasannya. Kata hakimnya, saya mau kasih saran. Kan kalian dapat harta sekian juta real, ratusan miliar ini, kan tidak bekerja apa-apa. Yang bekerja kan si mayit. Gitu. Bagaimana kalau setiap orang di antara kalian keluarkan 250 ribu real. Ya sekitar 1 miliar satu orang. Dan ratusan miliar itu ya. Kalau 3 orang kan 3 miliaran lah kurang lebih uang rupiah. Bangunkan masjid dia. Si mayit. Tahu apa jawabannya 3 orangnya? Yang satu bilang, saya sudah lama miskin. Saya mau hidup enak sekarang. Apa maknanya dia nggak mau keluarin? Padahal duitnya dia bukan punya dia. Tapi begitu keadaannya tuh. Ini ahli warisnya. Saya tidak katakan semua ahli waris begitu. Tapi ini terjadi. Yang kedua mengatakan, saya punya utang banyak, saya mau bayar. Padahal utangnya pun kalau dibayar mungkin masih banyak sisa uang itu. Maknanya juga sama, saya nggak mau bayar. Ini untuk bangun masjid loh ya. Mereka pun kalau nyumbang dapat pahala lagi. Yang ketiga bilang apa? Dia bilang, begini hakim. Ini orang pemilik harta, semasa hidup nggak pernah bangun masjid. Kenapa kami sekarang dibebani? Sudah bayangkan. 3-tiganya kalau dari pengadilan tidak bangun masjid buat orang ini. Kira-kira pertanyaan, apa manfaatnya buat mayit harta itu? Nah, itu masalahnya. Jadi kalau Bapak Ibu cuma sibuk kumpulin harta nggak sedekahnya, jadi masalah. Bangga dengan uang sekian banyak, logam mulia sekian banyak. Sayang, itu. Kalau tidak dikeluarin dari Allah, kita kayak tidak rugi karena harusnya itu bawa ke akhirat sana. Bukan tidak boleh tinggalkan uang harta buat ahli waris boleh, tapi jangan sampai kita lupa untuk diri kita sendiri. Dan ada sebuah pintu penting dalam bahasan fikih Islam, masalah bab wasiat. Pernah dengar bab wasiat ya? Ada wasiat. Jadi kalau kita masih hidup seperti ini, bisa tulis wasiat. Kata Nabi SAW, Allah memberikan kemudahan kalian untuk menambah pahala buat kalian dari harta kalian sepertiga harta itu. Jadi kita bisa wasiatkan. Misalnya, saya akan
pada saat saya meninggal, tolong sepertiga harta saya diberikan untuk pesantren ini, untuk masjid ini, itu boleh. Berikan wasiat. Nah kalau itu ada, ahli waris wajib jalankan. Jadi si mayit ini harus dijalankan apa? Bayar utangnya, jalankan wasiatnya, baru dibagi warisannya. Gitu kan? Nah kalau tidak ada wasiat berarti ahli waris bebas, mereka boleh saja. Nah berikan wasiat kepada harta antum. Sepertiga harta saya tolong wakafkan buat masjid, wakafkan buat pesantren, wakafkan buat ini dan itu. Nah itu satu pintu juga yang bisa kita lakukan gitu ya. Tentu teman-teman sekalian bukan berarti sekali lagi tidak boleh tinggalkan harta buat ahli waris. Gak masalah, boleh kita tinggalkan harta buat mereka. Gitu kan. Itu juga akan bab sedekah, tapi beda pengelolaannya kalau kita kan. Kalau kita sendiri yang keluarkan kita bebas, mau wakaf tanah, mau sebar Quran, mau gali sumur, kan kita bisa kesempatan untuk nyari sumber-sumber pahala itu kan. Baik, ayat 267-nya, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Subhanallah, ini ayat kayak berbicara langsung Allah dengan kita. Perhatikan terjemahannya teman-teman. Hai orang-orang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya, baju yang masih bagus, makanan yang masih bagus, ya, kendaraan yang masih bagus. Apa kata Allah? Perhatikan ya. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, hasil panen. Lalu Allah bilang apa? Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jangan sampai kita keluarin makanan, kita sendiri kalau menerima itu kita nggak mau. Paham nggak? Kita pincingin mata kayak sebelah mata gitu. Jangan sampai kita keluarin pakaian, kita sendiri kalau dikasih kita nggak mau. Sedekah itu jangan pakai daripada dibuang. Sedekah yang benar. Kenapa teman-teman kalau masuk di restoran, dapat restoran enak. Misal contoh untuk makan di restoran Padang, anggaplah 100.000, udah macam-macam lauknya. Kenapa nggak beli porsi yang sama, nilai yang sama, kasih tukang parkir? Jangan bekas, gitu. Kasih dia porsi seperti kita. Pernah nggak lakukan teman-teman, kita beli satu baju kita suka, beli baju yang sama, sedekahin ke orang. Nilai yang sama. Coba lawan sifat bakhil itu dalam diri. Keluarkan yang terbaik. Allah penilainya, bukan penerima kita. Allah penilainya. Harus belajar untuk itu. Nah ini Allah SWT singgung di sini. Jangan infakkan yang baik-baik. Yang bagus-bagus. Dan jangan kalian infakkan sesuatu yang kalau kalian sendiri kalau mau dikasih nggak mau. Memincingkan mata. Ada satu ulama tabi'in bernama Urwah bin Zubair rahimahullah. Beliau menasihati sebagian muridnya, mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian menginfakkan sesuatu di jalan Allah yang dia malu. Yang dia malu kalau dia berikan kepada azizil kaum. Azizil kaum itu kayak pemimpin kaum. Kayak misalnya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kalau kita, misal orang tua kita telepon, nak tolong beliin buah. Umumnya biasa orang, kalau orang tua pesan begitu ya sudah. Dia pas lewat ada penjual buah mampir. Beli buah yang dia bisa jangkau, pakai kresek biasa, pulang. Begitu bukan? Baik, sekarang saya tanya, kalau seandainya yang telepon antum, presiden, wali kota, tolong sebentar kalau ke ruangan saya atau rumah saya, bawain saya buah. Antum beli di mana? Cari toko buah yang paling bagus, parsel, pakai keranjang, pakai kartu nama. Kenapa orang tua kita tidak kita buat begitu? Padahal orang tua lebih berhak. Kenapa nggak setiap hari pada saat kita kirim buah, kirim parsel yang bagus? Nah, itu contoh. Padahal ini pahalanya besar. Ya.
Kadang-kadang walaupun kreseknya bau ikan, nggak apa-apa, yang penting sampai ke orang tua. Ada orang bahkan bakhil, tidak mau belikan. Wah, saya sibuk, nggak bisa. Ini contoh. Kemudian ayat 268-nya, Allah memastikan kalau yang selalu membisikkan hal-hal buruk kepada kalian, ragu kalau sedekah, mili-mili, ragu. Kalau kita pegang uang, masih buka pintu negosiasi sama syaitan. Misalnya kita punya 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu. Kalau kita masih tidak segera ambil 100 ribu kasih, syaitan akan ajak negosiasi tuh. Kayaknya 50 ribu aja. Masih besar, 10 ribu. Nanti ada orang, kalau antum ada imannya, ada syaitan bisikin dengan cara imanan juga. Di depan mungkin masih ada yang lebih butuh. Padahal belum tentu, mungkin ke depannya antum meninggal. Mungkin itu adalah amal yang terakhir. Saya selalu ingatkan diri saya teman-teman, dan ingatkan juga keluarga, ingatkan juga teman-teman sekalian. Coba bayangkan amal yang sedang kita kerjakan adalah amal terakhir kita. Memang begitu, Nabi SAW itu kalau sholat, beliau kadang-kadang mengingatkan jemaah yang mengatakan, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah sholat perpisahan. Anggap setelah salam ini meninggal. Supaya kita selalu lakukan yang terbaik. Memang begitu. Karena tidak ada sampai. Belum tentu kita bisa hidup. Sekarang Bapak Ibu ada yang punya jaminan bisa keluar dari ruangan sini. Saya pun tidak ada jaminan. Kita bisa meninggal setiap saat. Jadi jadikan kesempatan kita beramal soleh. Itulah kesempatan terakhir kita. Kalau Allah masih ada kesempatan setelahnya, Alhamdulillah. Gak masalah. Tapi kalau tidak, harusnya kita jadikan itu sesuatu yang sangat mahal. Nah Allah sebutkan di 268-nya tentang syaitan ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitanlah yang selalu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau kau keluarkan nanti kurang, nanti begini, kamu mau makan apa, dan seterusnya. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Allah maknakan kejahatan di sini adalah kikir, bakhil. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, maksudnya dengan sedekah. Dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Allah kalau balas pengorbanan kita tuh tidak ada batasnya. Dalam ayat lain, Inna Allah yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Ayat 269-nya, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah sehingga mau mengamalkan sedekah yang sedang dibahas ini kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu sekarang sampai padanya dalil gitu kan. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dengar bukan cuma sekedar dengar, praktekin. Ilmu akan ada berkahnya kalau diamalkan. Ya. Jadi hal-hal harus diperhatikan masalah itu. Berilmu sebelum beramal iya. Tapi setelah berilmu amalkan. Itu konsep dua yang harus dijadikan jadi satu kesatuan. 270-nya. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Apa saja yang kamu nafkahkan, kamu keluarkan, kamu sedekahkan, atau apa saja yang kamu nazarkan, niatkan karena Allah, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Maksudnya dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia nggak mau sedekah, dia nggak mau ibadah. Dia zalim terhadap dirinya. Allah ciptakan dia untuk ibadah. 271-nya. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, ada orang tiba-tiba minta di depan umum, kita kasih, kan? Maka itu adalah baik saja. Tidak ada masalah. Boleh. Tinggal kontrol supaya jangan riya. Riya ini kan sebuah senjata pamungkas syaitan. Setiap kali kita ibadah dibisikin riya. Selama kita tidak gubris, nggak kena riyanya. Ya. Dan jika kamu menyembunyikannya, kamu bisa tidak dilihat oleh orang lain, maka itu dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan lebih baik bagimu. Sama bisa disembunyikan lebih bagus. Tapi kalau tiba-tiba depan umum orang minta juga tidak masalah, kata Allah.
Yang penting jangan riya. Dan Allah akan menghapus dengan sedekah itu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti sedekah bisa membersihkan dosa-dosa. 272-nya. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya setelah semua ini dibahas, kalau masih ada orang tidak mau amalkan, berarti itu tidak dapat hidayah Allah. Ya. Kalau tersentuh mau kerjakan, alhamdulillah, ini berarti hidayah dari Allah. Allah berikan dia petunjuk. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, kamu pilih yang terbaik lalu kamu keluarkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Kamu akan panen nanti. Datang balasan di dunia dalam bentuk rezeki, di akhirat dalam bentuk pahala maksimal. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Kalau sudah riya, jangan dikeluarkan. Tapi jangan juga di sini bisikan syaitan ya, setiap kali mau sedekah, nanti kamu riya, akhirnya tidak sedekah-sedekah, gitu kan. Sementara riya itu hanya akan kena bagi orang yang mengikuti bisikan syaitan. Ya, saya sering ibaratkan bisikan syaitan untuk riya itu seperti orang kalau lagi nawarin produk, kita lagi naik mobil, kaca mobil kita nggak turunin, ya tidak ada negosiasi, selesai. Kan dia cuma nawarin, dia cuma bisikin. Kita tidak iya kan berarti tidak riya. Tapi kalau kita terbawa arus, kita perindah sholatnya karena mau dipuji sama orang, nah baru kena riyanya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberikan pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. 273-nya, lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Kalau lagi berperangan, berikan mereka bantuan-bantuan karena mereka tidak bekerja. Mereka tidak berusaha di muka bumi. Orang yang tidak mengetahui menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Artinya kalau kita temukan ada orang sebenarnya miskin, tapi dia mulia, dia nggak pernah minta. Ini bantu mereka. Justru ini yang lebih pantas untuk kita sedekahkan. Ya. Ada orang-orang begitu dari kerabat kita, dari orang-orang tetangga. Sebenarnya karena dia mulia, dia nggak mau minta. Dan memang bahaya sekali buka pintu mengemis ini ya. Kalau orang buka pintu mengemis sementara dia kaya itu seperti dia sedang memegang bara api. Karena pernah Nabi SAW menemukan ada beberapa sahabat datang masjid, mampu dia. Tapi karena dia tahu Nabi ini dermawan, mereka minta, Nabi kasih. Lalu kata Nabi SAW untuk mereka keluar, semuanya ada sebagian orang antara kalian punya kemampuan, tapi dia minta-minta sama saya. Lalu saya kasih, tapi ketahuilah dia sedang membawa pulang bara api. Kata Umar, ya Rasulullah, kalau gitu kenapa Anda kasih kepada mereka? Kata Nabi SAW, karena Allah melarangku untuk bakhil. Dan mereka tetap ngotot untuk minta aku bantu. Coba begitu konsepnya dalam Islam. Ya, kita tahu orang ini tidak benar nih. Tapi karena minta kita kasih. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Kita tidak lihat dianya. Coba luar biasanya. Begitu Islam ajarin itu. Dan tidak ada konsep begini. Dalam kehidupan manusia selain muslim, tidak mungkin. Kayaknya kan berat ya. Orang datang minta, kita tetap kasih gitu ya. Urusan kita sama Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang tidak minta-minta. Kata Allah SWT, kamu kenal mereka dan dengan melihat sifat-sifat mereka, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ada banyak cleaning service, ada banyak orang ini banyak. Ada orang subhanallah masuk orang bersihin kamarnya, kasih 5 rial, 10 rial tidak mau. Oke, thank you, keluar sudah. Kenapa nggak dikasih? Kenapa nggak dibantu mereka? Mereka tinggalkan kampungnya, negerinya jauh. Butuh uang. Ada banyak tukang sapu jalanan, ada banyak orang banyak. Tapi ada orang mulia nggak mau minta. Nggak mau minta mereka gitu. Tapi kita bagaimana memahami masalah itu?
Ini ayat terakhirnya di sedekah 274-nya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun min rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bantu orang-orang. Dan di sini makna daripada menginfakkan di malam dan siang hari artinya tidak ada batas waktu. Sepanjang malam bisa sedekah, sepanjang pagi juga sampai sore bisa bersedekah. Ya. Sama juga dengan teman-teman kalau lewat di kotak amal biasa ya, di masjid ya. Biasa kalau butuh bantuan, di depannya ditaruh kotak amal. Antum sudah lewat nih, udah taruh uang misalnya 10.000 atau 100.000. Kemudian besok kita lewat lagi, kasih nggak? Hah? Biasanya nggak ya? Kenapa? Kan sudah kemarin. Kemarin tuh sudah dicatat oleh malaikat. Hari ini, mumpung kau masih hidup nih, kasih lagi. Selama kotak itu masih ada, kasih terus. Kalau satu hari kita pergi jalan situ, pulang juga kita lewat, kasih lagi. Susahnya apa? Itu kan? Memang subhanallah untuk membiasakan diri menjadi seorang yang penderma ini butuh pelatihan. Tapi yakinlah teman-teman Allah SWT akan balas. Dan jangan perhitungan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, kita kembali kepada hadis kita. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah potongan pertama, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Mungkin ada yang bertanya, memang kuburan panas? Ya, panas. Bisa ada siksaan. Karena kata Nabi SAW, kuburan bisa menjadi taman dari taman surga. Semoga kita begitu insya Allah. Atau lubang dari lubang neraka. Cuma dua keadaannya. Lubang neraka berarti panas. Gitu kan? Karena kata Nabi SAW, kalau orang itu tidak bisa menjawab malaikat di kuburan, maka akan dibukakan baginya pintu neraka dan sampai kepadanya panasnya. Dan Allah utus kepada dia malaikat yang tidak punya pendengaran penglihatan lalu membawa sebuah besi yang kalau seluruh malaikat dan jin bersatu miliaran mereka jumlahnya membalikkan besi itu mereka tidak mampu. Lalu dihantamkan kepada mayit ini, kemudian dia teriak, semua mendengarkan suaranya kecuali jin dan manusia. Dan ketahuilah kalau jin dan manusia mendengarkan suaranya, maka mereka akan meninggal seketika. Siksa kubur memang berat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anak mantu Nabi SAW dan sahabat yang mulia dijamin masuk surga. Beliau masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi SAW sebut sendiri, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga disebut. Tapi beliau ya, dapat jaminan surga, sudah ada tiketnya nih, VIP untuk masuk surga. Tapi beliau setiap kali lewat ayat tentang kuburan, beliau menangis terisak-isak. Bahkan pernah sampai pingsan. Waktu bangun ditanya oleh orang sekitarnya, kenapa anda ini, ada apa? Dia bilang, saya baca ayat tentang kuburan, maka saya khawatir. Kata mereka, orang-orang sekitarnya, apakah anda takut? Wa anta. Bahasa Arab itu wa anta itu maksudnya, sementara kamu ini siapa gitu? Kamu ini anak mantu Nabi, sahabat Nabi, orang yang sudah dapat Nabi yang surga, paling banyak berinfak, ikut berperang dengan Nabi, banyak keutamaannya. Apa kata dia? Rasulullah SAW menjamin bagiku surga di sana, tapi tidak menjamin bagiku kuburan. Gitu kan? Dari mana aku bisa dapat jaminan? Mungkin aku di sini nanti masuk surga, iya. Begitu mereka memahami tentang masalah kuburan tersebut. Jadi memang harus hati-hati. Jangan sampai kita anggap remeh ya masalah ini. Nah, sisa kubur bisa datang kepada dosa apa saja. Kita tidak tahu. Nah, sedekahnya disebutkan dalam hadis ini bisa meredam itu panasnya kuburan. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kedua adalah potongan wa inna ma yastadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Dan ketahuilah seseorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat nanti. Maksudnya dia akan ternaungi dari panasnya teriknya matahari di mahsyar dengan sedekahnya. Saya akan bacakan lagi hadis 19, satu hadis ini baru kita buka pertanyaan insyaallah. Hadis sahih urutan 874 dari awal belajar berbunyi, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Sesungguhnya Allah itu kalau dititipi sesuatu maka dia akan menjaganya.
Sesungguhnya Allah, kalau dititipi sesuatu, maka dia akan menjaganya. Kenapa dimasukkan dalam bab sedekah ini? Karena memang kita seperti dititipin harta kita itu. Sampai pernah ada sahabat, dia kaget, ya, waktu Nabi SAW menyampaikan, ya, firman Allah SWT, "Man dzalladzi yuqridu qardan hasana." Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah pinjam dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Maka dia memberikan yang terbaik dari kebun kurmanya. Lalu kata Nabi SAW, keberuntungan bagi kamu. Gitu kan. Dan sahabat-sahabat ini kalau berinfak luar biasa. Mereka berinfak dengan apa adanya. Ingat teman-teman, kita sedang bermuamalah dengan Tuhan yang maha luas karunia-Nya. Yang maha hidup, yang maha kuasa, ya, yang maha perkasa. Kita bermuamalah dengan Dia. Jangan selalu batasi muamalah kita hanya dengan manusia yang hanya terbatas. Seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kita minta sekali, dua kali mungkin dikasih. Tapi kalau sudah 10 kali, 20 kali. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta, dia akan marah. Kita kalau tidak minta sama Allah, tidak ngerengek, tidak manja, maka Allah malah marah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, "Man lam yadu Allah yaghdab alaih." Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah marah pada dia. Jangan sampai kita merasa sudah cukup lalu tidak minta sama Allah, itu nggak boleh. Makanya kita minta. Saya akan tutup teman-teman hadis ini dengan sebuah kisah. Sebenarnya tidak berhubungan dengan sedekah, tapi berhubungan dengan potongan hadis ini dan sekaligus kita ambil pelajarannya. Sebuah pelajaran adalah bagaimana Allah itu maha menjaga apapun yang kita titipkan kepada Allah SWT. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman kerajaan beliau, ada satu kejadian unik. Dan beliau suka sekali gitu. Di saat lagi di majelisnya, kalau ada sesuatu yang unik, beliau tanyakan, dengarkan kisahnya. Ada satu orang masuk dalam majelis Umar bin Khattab. Orangnya tampan, dan di belakang dia atau di sebelah dia pas, ada orang yang mirip seperti dia. Sampai seperti kembar gitu. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, saya belum pernah subhanallah melihat kekembaran seperti hari ini. Lalu kata orang itu yang sedang Umar singgung, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini bukan kembar saya, tapi ini anak saya. Anaknya, jadi anak sama ayah ini mirip sekali gitu. Dan kalau Anda dengarkan tentang kisah bagaimana lahirnya anak ini, Anda akan lebih takjub kepada keajaiban Allah. Umar dengar itu langsung Umar bilang sama semua orang di situ, duduk sebentar, kita dengarin kisahnya. Ada apa nih gitu? Maka ceritalah si ayah ini. Dia bilang beberapa waktu yang lalu, silam berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, waktu itu ada jihad. Dan saya baru nikah sama ibunya anak ini. Kemudian saya ingin pergi berjihad. Walaupun saya pengantin baru. Dan kondisi istri saya lagi hamil. Jadi bergejolak dalam jiwa saya antara pergi jihad atau temanin istri. Gitu kan. Tapi akhirnya Allah lebih cenderungkan saya berjihad. Maka saya pun pamit dengan istri. Istri saya sempat menangis karena dia sendirian di Madinah. Tapi ini jihad. Dan kalau saya meninggal mati syahid, saya bisa tolong istri saya. Karena orang mati syahid kan bisa menolong 70 keluarga yang masuk surga bersama dia. Kecuali memang dalam keadaan kafir tidak bisa ditolong gitu kan. Maka dia bilang saya pun pamit sama istri mau pergi. Lalu saya pegang perutnya. Dan saya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan bayiku ini kepadamu. Bahasa si ayah begitu. Kemudian dia bilang saya pergi berjihad. Pergilah, dan zaman dulu orang tidak ada telepon, gak ada media, tidak bisa telepon-teleponan, gak ada berita. Orang kalau sudah safar dulu orang anggap sudah meninggal. Karena bisa kembali, bisa enggak. Dan banyak perampok dari pinggir jalan tiba-tiba bisa ngerampok, membunuh segala macam. Apalagi ini jihad. Jihad berarti sama dengan mati kan gitu. Kalau pulang selamat itu berarti memang masih belum ajal gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian dia bilang, saya pulang. Setelah sekian lama gitu, saya datang ke rumah keluarga. Rumah saya tidak ada orang. Saya datang ke rumah keluarga saya tanya, istri saya mana? Kata mereka sudah meninggal. Istrinya meninggal. Baru kemarin atau 2 hari yang lalu gitu. Meninggal. Terus dia bilang, baik, tolong tunjukkan di mana kuburannya. Dia bilang, begitu kami menuju ke kuburannya, dia lihat seperti ada cahaya gitu di kuburan itu. Kemudian
Saya pun datang mengunjung di sana. Kemudian ada kejadian unik itu. Dia bilang, saya kayak mendengar suara bayi. Kemudian saya minta sama sepupu-sepupu saya yang temani, gali kuburan tersebut. Waktu digali, di jenazah istri saya ada bayi ini. Melahirkan di kuburan. Gitu kan? Lahir bayi itu. Maka saya pun selamatkan bayi itu, saya ambil, lalu saya tutup kembali kuburannya. Lalu saya mengatakan, saya mengingat perkataan saya pada saat pegang perut istri saya, ya Allah, saya titipkan anakku ini kepadamu. Andai saja pada itu saya mengatakan, ya Allah, aku titipkan istriku dan anakku, maka mungkin Allah akan panjangkan umur istriku. Tapi Allah SWT berikan begitu. Jadi sesuatu yang kita berikan kepada Allah, titipkan itu mahal sekali. Nah, di sini kena bahasan masalah harta, titipkan harta kita kepada Allah SWT, maka Allah akan jaga itu. Dan sudah kita bacakan tadi panjang lebar, Al-Baqarah 261 sampai 274 untuk teman-teman termotivasi untuk mengerjakan sedekah itu. Allahu a'lam. Baik begitu saya teman-teman sekalian, karena melihat waktu, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.